Puji Tuhan. Kembali gembala saudara menyapa saudara dimanapun saudara berada. Yakin dan percayalah. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mari saudaraku, kembali firman Allah datang pada kita. Roh yang dalam kita saudaraku lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kita baca ayatnya yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Mari saudaraku, roh Allah lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Roh dalam dunia saudaraku, kondisi dunia saudaraku selalu membuat kita seperti Elia. Takut saudaraku. Bahkan saudaraku, maaf, bisa saudaraku membuat kita berpikir ingin cepat-cepat berpulang saudaraku. Ingin cepat-cepat saudaraku meninggalkan dunia ini. Kenapa? Takut. Takut masa depan. Takut bagaimana besok. Takut saudaraku, takut dan takut saudaraku. Roh itu saudaraku begitu menekan kita. Begitu saudaraku mengintimidasi kita saudaraku. Apa solusinya? Renungan pagi hari ini. Solusinya adalah ada roti bakar. Ada firman Allah saudaraku yang diurapi menjadi rema. Hidup saudaraku bagi hidup dalam hidup saudara. Ada air saudaraku, lambang daripada Roh Kudus. Roh saudaraku di dalam kita saudaraku lebih besar. Tetapi saudaraku seringkali kita sampingkan dia saudaraku. Kita biarkan saudaraku roh dunia ini saudaraku mengintimidasi kita. Menekan kita saudaraku sehingga kita khawatir. Kita takut saudaraku. Kita tidak percaya. Kita bimbang saudaraku. Apakah ini solusi bagi kita? Bukan. Semakin saudaraku kita terpuruk. Semakin saudaraku kita takut. Semakin kita khawatir. Oleh karena itu firman Allah berkata. Ada roti bakar. Ada firman Allah yang hidup. Ada Roh Kudus saudaraku. Dan makan itu saudaraku. Jangan sekali makan saudaraku. Lalu kita menganggap, oh ada kekuatan saudaraku. Jangan. Terus saudara kasih Tuhan. Kita hidup di akhir zaman ini. Tuhan berkata ada berkat 2 kali ganda. Ada hujan awal dan ada hujan akhir. Dan dengan kekuatan roti bakar itu dan air itu saudaraku. Yang dalam kendi itu kita minum saudaraku. Maka kita akan terus berjalan saudaraku. Sampai ke gunung Allah. Haleluya. Sampai ke gunung Allah saudaraku. Sampai kepada Allah menggenapi firman-Nya dalam hidup kita, saudaraku. Percayalah, roh dalam kita, saudaraku, lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Kembali hamba-Mu datang padamu. Membawakan dan menyerahkan Tuhan kawanan domba kembali dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Hati-Mu Tuhan, suara hati-Mu sudah hamba sampaikan. Mari Tuhan tolong agar Tuhan kami boleh bekerja sama Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu, domba-domba-Mu boleh bekerja sama dengan firman-Mu. Sehingga Tuhan Yesus mereka boleh bangkit, mereka boleh hidup Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka hamba
hamba yakin dan percaya mereka akan cakap menanggung segala perkara dan mereka akan lakukan perkara-perkara yang besar. Sebab roh yang dalam mereka lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini yang membawa ketakutan, yang membawa kekhawatiran Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, mereka akan terus bersekutu dengan Engkau, mereka akan terus makan roti bakar, mereka akan terus minum air dalam kendi Tuhan, mereka akan terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan pengenalan akan Tuhan. Maka hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, Tuhan adalah jalan keluarnya, Tuhan adalah solusinya, Tuhan adalah apa yang menjadi kebutuhan mereka semua yang ada. Rumah tangga keluarga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha mata pencarian pekerjaan mereka diberkati, apapun yang mereka sedang tekuni diberkati Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau juga akan menyertai mereka, Engkau juga akan meluputkan mereka, dan Engkau juga lakukan segala sesuatunya Tuhan. Negara kami serahkan dalam tangan-Mu, mari Tuhan Yesus, segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mempermudah, Engkau akan mempercepat Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersekutu dalam Tuhan di tempat ibadah kami. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan, dan doa ini dengan jawaban Tuhan akan sampai kepada umat-umat-Mu, domba-domba-Mu, baik dalam kota, di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, maupun di luar negeri. Hamba yakin dan percaya Tuhan, mereka akan terima semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor. Haleluya.